Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 sejarah lokal yang bertemakan usaha Belanda dalam menghancurkan Kesultanan Banten dengan menggunakan strategi Divide et Impera atau strategi adu domba yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ramadan Fadilah, Vini Dwi Septia, serta Hanif Fitriani. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbullah berbagai konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan politik Divide et Impera. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini tentunya membawa kemunduran bagi Kesultanan Banten itu sendiri. Sekitar tahun 1680, muncullah perselisihan di dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dan putranya sendiri yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar juga mengirimkan 2 orang utusannya untuk menemui Raja Inggris di London tahun 1682 sebagai bentuk untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini, Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Namun pada 28 Desember 1682, kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain, Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar, mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun, pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengajar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih ada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Selanjutnya, pada 5 Mei 1683, VOC mengirimkan Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya. Bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Heppel, dia menundukkan kawasan Pamotan dan Deyo Luhur, di mana 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak, akhirnya Pangeran Purbaya menyerahkan diri. Untung Surapati mendapatkan perintah langsung oleh Kapten Johan Roots dalam misi penjemputan Pangeran Purbaya ke Batavia. Namun di dalam perjalanannya, pasukan Untung Surapati berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Willem Kuvler. Terjadilah pertikaian di antara mereka, yaitu puncaknya pada 28 Januari 1684. Pos pasukan Willem Kuvler mengalami kehancuran. Setelah semua usaha yang dilakukan VOC berhasil dalam membantu Sultan Haji, kemudian VOC meminta beberapa kompensasi kepada Sultan Haji. Yang pertama, pada 12 Maret 1862, wilayah Lampung resmi diserahkan kepada VOC. Kemudian, di tanggal 22 Agustus 1682, VOC mempunyai hak penuh atas monopoli perdagangan lada yang ada di Lampung. Selain itu, perjanjian di tanggal 17 April 1684, Sultan Haji juga haruslah mengganti kerugian akibat perang tersebut kepada VOC. Seusai masa kepemimpinan Sultan Haji dalam memerintah Kesultanan Banten, Kesultanan Banten itu sendiri mendapatkan intervensi penuh dari pihak Belanda. Apabila ada seorang yang ingin mewakilkan diri untuk menjadi sultan, pihak Belanda atau VOC di sini sangatlah kuat pengaruhnya. Hingga pada akhirnya Kesultanan Banten itu sendiri tidak lagi mengalami kemajuan, sehingga benar-benar runtuh seutuhnya.